Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Mari kita bergegas dan membuka tutupnya. Vita, kamu mulai. Oh tidak, sungguh awal yang mengerikan. Aku sebut itu berduri. Apakah aku benar-benar harus makan kaktus ini? Ini sangat mengerikan. Ini pasti akan menusukku. Baiklah, kita bisa berharap yang terbaik. Oh, sakit sekali. Bisakah aku menghentikannya? Tidak, aku tidak. Makan lebih cepat. Baiklah, aku punya ide. Bingo. Kenapa aku harus menyakiti diriku sendiri ketika aku bisa memotong semua jarumnya? Aku juga punya penjepit yang tepat. Potong di sini dan di sini. Semuanya harus kita potong sampai habis. Tada! Sekarang aku tidak perlu menderita di setiap gigitannya. Aku harap kaktus ini setidaknya rasanya enak. Bagaimana? Kamu makannya begitu cepat seolah-olah itu sangat manis. Tidak seperti itu. Dia menjijikan sekali sebenarnya. Rasanya sepertinya begitu. Sekarang giliranku untuk membuka. Berhenti, wanita dulu. Terutama karena aku telah diberi es krim yang begitu lezat. Kita harus cepat-cepat memakannya. Vita, kemana kau ambil es krimku? Kembalikanlah. Tidak mungkin, lihat bentuknya bundar sama seperti bajuku. Dan itu milikku. Aku tahu cara memperbaikinya. Ketika terkena suhu hangat, es akan mencair. Dan karena bentuk kon yang segitiga, es krim itu akan menjadi milikku. Baiklah. Ini sangat bagus. Aku akan sangat menyesal jika aku memberikan es krim itu kepada Vita. Ini terlalu bagus. Baiklah, Alex, sekarang kamu bisa membuka tutupmu. Wow, ini indah sekali. Sandwich yang sangat lezat. Aku tidak sabar untuk memakannya. Semuanya kelezatan milikku. Selamat memakan. Aku tidak perlu membaginya dengan siapapun. Apa katamu? Aku punya rencana untuk mengambil sandwich itu. Karena aku sangat lapar. Alex, Vita memanggilmu. Sekarang dengan pisau ini akan membuat sandwich yang persegi dua menjadi segitiga. Maafkan aku, Alex, tapi aku harus melakukannya. Kamu sangat mengerti, aku juga sangat lapar. Benar begitu. Lalu mari kita lihat bagaimana kau menyukai sandwich kamu dengan cabai. Aku pikir ini akan sangat menyenangkan. Enak sekali. Sayang sekali kau tidak makan sandwich ini. Oh tidak, sama sekali tidak disayangkan. Oh tidak, pasti ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa ada cabai di dalam sandwich? Seorang tolong aku. Aku punya sesuatu yang dapat membantu meredakan api dari dalam. Minumlah, silahkan. Cepat berikan aku cairan itu. Oh tidak, apa yang baru saja aku minum? Wow, pertunjukan yang luar biasa sekali. Mari kita lihat apa yang menanti kita di babak kali ini. Oh, Vita memiliki keripik. Bagaimana denganku? Aku mendapatkan semangka. Aku harap aku juga beruntung. Oh tidak, aku bukan anjing yang makan makanan anjing. Aku sangat tidak ingin melakukannya itu. Dan kamu tidak perlu melakukannya karena aku akan makan dulu. Aku ingin makan semangka ini sekarang juga. Betapa segarnya. Tepat untuk hari musim panas yang terik. Aku tahu bagaimana aku mendapatkan semangka itu dengan sendok khusus. Casey, pegang sendoknya. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Terima kasih banyak. Ini benar-benar sangat berguna. Kecuali sekarang semangka itu milikku. Karena kamu memotongnya menjadi potongan bulat. Lain kali kamu harus berhati-hati lagi ya. Aku rasa dari sini kamu harus lebih banyak belajar lagi. Aku akan memberi pelajaran. Ambil ini. Meleset. Kamu bisa melempar semau kamu. Sementara aku akan menghabiskan semangkaku. Karena kamu aku hanya memiliki sedikit semangka yang tersisa. Tapi setidaknya aku bisa makan sisanya tanpa bantuan orang lain. Enak sekali. Selesai. Vita, sekarang giliranmu. Aku rasa keripiknya akan sangat lezat, terutama Pringles. Aku suka sekali dengan mereka. Aku juga, dan aku tidak bisa melepaskan diri dari kegembiraan ini. Aku akan menghancurkannya keripik Vita. Betapa menyenangkan bahwa yang diperlukan hanyalah menguncangkan kemasannya. Aneh, kenapa kosong? Gimana semua krips? Kenapa ini? Siapa yang berani menghancurkan mereka seperti itu? Keripik dalam bentuk apapun memang lezat. Aku di sisi lain harus makan makanan anjing. Itu jauh lebih jahat.
Bahkan baunya pun tidak sedap. Aku pikir ini akan membuatku muntah. Mungkin aku tidak akan memakannya. Ya, kamu harus melakukannya. Lihat betapa menjijikannya itu. Setidaknya kamu harus mencobanya. Iuh, jijik sekali. Sungguh mengerikan dan sangat jorok. Makanan anjing harus dimakan dengan piring anjing. Ya, terima kasih. Makanan ini terlihat lebih buruk lagi dalam mangkok ini. Dan aku tidak bisa memakannya dengan sendok. Aku akan membantumu, hanya saja jangan bergerak. Aku akan menyuapimu. Apakah kamu suka? Ini adalah hal terburuk yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Kamu pikir itu lucu? Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu lucu yang sebenarnya. Beraninya kamu. Kita akan tercium seperti anjing sekarang. Dan itulah. Para gadis, menurut kamu siapa yang akan beruntung kali ini? Kita akan segera mengetahuinya. Jelas bukan aku. Aku yang beruntung. Aku suka sushi roll. Aku juga, aku punya coklat. Ini juga sangat lezat. Ini sangat sulit ditemukan di toko-toko sehingga membuatnya semakin berharga. Aku tahu semua orang di sini sudah meneteskan air liur, tapi aku tidak akan berbagi. Ini benar-benar enak. Dan juga lezat. Aku tidak sabar untuk melahap semua potongan segitiga ini. Keren sekali aku bisa melakukan itu. Tetapi sebelum aku melakukannya, aku harus membuat beberapa potongan kecil dengan gerakan karate. Dan seperti itu, sekarang semua orang tahu Casey bisa melawan dengan balik. Dan sekarang aku menunjukkan sebuah trik. Menangkap sebatang coklat dengan mulut kamu. Tapi bukan itu saja. Siapapun bisa menangkap satu irisan. Tetapi sulit mengungkapkan mereka dalam jumlah banyak. Jauh lebih sulit. Dan aku tidak berhasil menangkap apapun. Sayang sekali. Oh ayolah. Hal yang penting adalah aku diizinkan untuk memulai makan sushi roll sekarang. Gunakan sumpit untuk memulainya. Oh tidak, aku tidak pernah makan menggunakan sumpit. Tapi jika aku belajar sekarang, aku pasti tidak akan makan satupun. Tapi siapa yang menghentikan aku menggunakan sumpit dengan cara lain. Seperti menusuk sumpit ke dalam sushi dan memakannya langsung. Ini keren, praktis, dan tangan kamu berhasil. Bagaimana kalau kamu berbagi dengan seorang teman? Tidak mungkin. Di samping itu, mengapa kamu menginginkan sushi? Kamu punya beberapa lemon yang sangat segar menunggumu. Aku bisa membayangkan betapa asamnya mereka. Pergi. Aku tidak tahu lemon dapat kembali seperti bumerang. Keluar. Mereka tampaknya menjadi takdir kamu sekarang. Aturan bodoh. Oh benar. Aku baru saja memikirkan cara untuk membuat lemon tidak terlalu menjijikan. Kita harus mengupas kulitnya. Awesome! Wow! Ups, Alex, maaf. Gaya rambut barumu benar-benar cocok dengan kaos kuningmu. Baiklah, sudah cukup untuk bermain-main. Ups, aku pikir lemon membuat aku sedikit mengerucut. Aku perlu air untuk mengembalikannya. Sekarang jauh lebih baik. Haha, itu sangat lucu sekali. Jangan bawang, aku tidak ingin bau. Wow, sungguh sepotong pizza yang besar. Dan aku memiliki fish yang paling lezat. Aku harap kamu tidak keberatan jika aku mengurus bawang bombay jati ini terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkannya untuk nanti. Apakah itu enak? Berhenti mengejekku. Ini sangat sulit bagiku. Kamu harus tahu betapa menjijikan bawang-bawang ini. Jika kamu menggigitnya, kamu akan muntah dalam sekejap. Aku rasa aku juga punya sesuatu yang akan keluar dari mulutku. Sungguh bau busuk. Maaf. Baiklah. Aku melihat sosis bundar pada pizza Casey. Itu berarti mereka milikku. Betapa senangnya tiba-tiba mengetahui bahwa kamu memiliki barang bagus. Dan jika kamu memotong sepotong kecil, kamu bisa membuatnya menjadi persegi. Itu berarti aku bisa makan pizza juga. Hal yang paling utama adalah tidak mengotori tanganku. Atau aku harus memakan fish nanti. Beraninya kalian? Apakah kalian tidak malu pada diri kalian sendiri? Potongan ini berbentuk persegi. Nah, ini berarti milikku. Aku sampai tidak punya yang tersisa untukku. Untung tidak sepenuhnya mereka ambil. Setidaknya aku punya sesuatu untuk aku makan. Dan aku memiliki sebungkus penuh fish yang menunggu aku. Aku sangat tertarik untuk membukanya.
Kelihatannya sangat menjanjikan. Wow, ini benar-benar keren. Tapi aku tidak perlu membaginya, aku akan memakannya sendiri. Betapa lezatnya. Ini benar-benar lezat. Aku pingin lebih banyak. Alex yang serakah pantas mendapatkan fish di kepalanya. Itu lebih baik. Kamu akan tahu bagaimana bersikap di sekitar wanita. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat.
Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah betapa indahnya. Seperti ini. Kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Sepertinya waffleku agak gosong. Panas ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri.
Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Biarkan saya memutar roda pertama. Betapa beruntungnya aku. Aku suka sosis. Keren sekali aku mendapatkannya. Atau lebih tepatnya, satu sosis besar. Lezat sekali. Dan sekarang aku akan mencari tahu apa yang aku dapatkan kali ini. Guys, aku ingin yang enak, bukan kecoa yang jahat. Mungkin belum terlambat untuk memutar ulang semuanya. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Apa kamu ingin aku makan ini? Maksudku mereka bau dan mereka merangkak. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku sangat takut pada mereka. Jika kamu tidak ingin melakukannya dengan cara mudah, kamu bisa melakukannya dengan yang sulit. Waktunya roda hukuman. Tidak, aku lebih suka makan kecoa. Meskipun mereka sama sekali tidak cocok dengan pizza lezatku. Mereka menyerang tanganku. Tidak, bukan itu yang aku katakan. Julie, apa yang kau tunggu? Sudah waktunya kamu juga makan sosis. Aku sangat setuju. Aku pikir aku akan membuat hotdog dari pizza dengan topping sosis yang lezat. Lihat bagaimana dengan sosis. Ini adalah hal terlezat yang pernah aku rasakan. Dalam waktu yang lama, sosisnya melengkapi rasa pizzanya dengan sempurna. Ini jauh lebih enak daripada hotdog biasa. Julie, kau maksaku untuk menggigit makananmu. Aku pasti akan senang melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Kamu hampir memakan seluruh sosis. Aku tidak mau, ada begitu banyak dari mereka. Mereka jelas ingin makan pizzaku. Wow, jumlahnya sangat banyak. Keluarlah kalian semua. Setidaknya biarkan aku makan pizza. Wow, mereka nyaris tidak meninggalkan apapun untukku. Baiklah, itu lebih nyaman. Dia baru saja makan kecoa. Sungguh mimpi buruk. Aku pikir ada sesuatu di mulutku. Tidak, keluar. Mulut Mila sekarang menjadi sarang kecoa. Dapatkah aku menjadi yang pertama kali berputar? Aku ingin tahu apa yang jatuh kepadaku kali ini. Oh tidak, bukan cacing. Aku lebih suka permen karet daripada cacing. Hore, hubah-hubah-bubah, aku menyukainya.
Enak sekali. Sekarang giliranku untuk memutar roda. Ih, ini tidak adil sekali. Mengapa sebagian orang terkena permen karet dan aku kena ceker raya? Mereka jahat, jelek, dan menjijikan. Ya, aku tidak iri padamu. Kamu sebaiknya makan itu dengan cepat. Dan sungguh apa yang aku tunggu? Saatnya mengoleskan permen karet ini di atas pizza untuk membuatnya enak dan lezat. Warnanya cerah dan panjang, sehingga pizza pasti akan bersinar. Aku yakin ini luar biasa. Tadam! Bagaimana? Menurutku hasilnya bagus sekali. Iya, kelihatannya bagus. Tidak seperti ceker ayam. Baiklah, aku punya ide bagus. Mila akan menyukai lelucon yang aku buat untuknya. Apa itu? Tidak, ini terlalu berlebihan. Aku berharap kamu meletakkan kaki-kaki itu di atas pizza, bukan di wajahku. Itu akan lebih baik. Mengapa aku dihukum seperti ini? Aku bisa menikmati rasa pizza, tapi aku harus tersedak ceker ayam. Bagaimana itu? Julie, apakah kamu menyukainya? Apakah pizzanya enak? Apa kamu bercanda? Makan pizzamu. Baiklah. Mengapa tidak menikmati pizza yang lezat dan makannya? Betapa enaknya ini. Aku tidak berpikir permen karet dan pizza bersama-sama akan membentuk sesuatu yang enak sekali. Ini sangat enak. Aku tidak ingin berhenti. Aku rasa aku belum pernah makan pizza yang lebih enak dari waktu yang lama. Kupikir sudah waktunya untuk membuat gelembung permen karet yang besar. Itu sangat besar, sangat besar. Semakin besar gelembungnya, semakin keren ledakannya. Apa yang terjadi? Di mana aku? Aku tidak bisa melihat apapun. Ini adalah kesempatanku untuk menyingkirkan semua ceker ayam. Makan pizza tanpa mereka rasanya jauh lebih enak. Julia, kau pikir aku tidak melihat? Tidak, aku melihat semuanya. Dan untuk tipu dayamu, kau harus menghadapi roda hukuman. Oh tidak, aku harap aku mendapatkan sesuatu yang tidak menakutkan. Hore, hujan. Bahkan bagus. Bagaimana jika hujan ceker ayam? Hahaha. Oh, tolong. Aku mendapatkan gelombang dari cakar-cakar jahat itu. Julie, kau terlihat sangat lucu. Oke. Mari kita lihat barang apa yang menanti kita kali ini. Oh ya, itulah yang aku sebut keberuntungan. Saatnya untuk mata jelly. Kamu tidak hanya bisa makannya, kamu juga bisa bermain dengannya. Lihat Mila, aku punya mata-mata di jariku. Baiklah, sudah cukup tertawa. Saatnya mencoba mata. Bagaimana? Apakah itu enak? Sangat. Aku yakin pizza ini akan luar biasa. Aku juga ingin yang enak, bukan... Oh, gurita. Mereka begitu kecil. Dan berlendir dan menjijikan. Aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya pizza itu. Bayangkan itu sangat menjijikan. Aku rasa kamu tidak akan melewatkannya. Aku yakin. Itu sangat menjijikan. Aku yakin bahwa pizza dengan mata selai akan sangat lezat. Bahkan terlihat menyenangkan dan sangat bagus. Bagaimana? Enak? Aku tidak bisa berhenti. Aku bisa melakukannya dengan beberapa selai jeruk juga. Tidak ada, tidak akan aku kutolak. Aku iri pada diriku sendiri karena makan pizza yang begitu lezat. Sekarang mataku bahkan keluar dari mulut. Julie, kau konyol seperti biasanya. Suasana hatiku sedang sangat baik. Mila, kenapa kamu tidak makan? Aku harap kau tidak akan mengingatkanku. Aku benar-benar tidak ingin mencoba gurita ini. Aku harap mereka tidak menempel padaku dari dalam. Mila yang mahalang. Sungguh menjijikan bagiku untuk melihatnya. Tentu saja mereka gurita. Mereka memiliki cangkir hisap. Dan mereka menempel di lidah. Julie, menurutmu itu lucu? Tidak, itu sama sekali tidak lucu. Mari kutunjukkan padaku. Ups, apa itu? Sekarang kau menyadari bahwa gurita sama sekali tidak lucu? Kau seharusnya tidak melakukan itu. Tunggu dulu, aku akan memasukkan pizza ke dalam mulutmu, semuanya. Kalau begitu, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari semua gurita itu. Dapatkan. Oh, itu menjijikan. Julie, kamu sangat kejam.
Tidak, kamu tidak. Aku hanya bersikap adil. Selamat makan. Mari kita putuskan. Sweet. Aku menang. Oh iya, aku sangat suka kentang goreng. Apakah kamu suka kecoa? Aku akan mendapatkannya. Julie, kamu tahu itu curang dan tidak baik. Kembalikan roda seperti semula atau kamu harus menggunakan roda hukuman. Baiklah. Ini kentangku. Ada begitu banyak dari mereka dan baunya sangat harum. Aku tidak sabar untuk memakannya. Julie, giliranmu untuk memutar roda. Benar, aku harap tidak rontok juga. Asal enak, asal yang enak. Tidak, apapun kecuali bawang putih. Baunya sangat buruk. Itu aneh. Dia pergi untuk berapa alasan? Lihatlah lebih dekat. Dan memang bau itu berasal dari suatu tempat. Mengapa mereka menaruhnya ini padaku? Aku akan makannya. Bukan memakai di leher. Pertama aku harus mengupas bawang putih. Oh, aku punya ide. Aku bahkan punya kotak khusus untuk itu. Masukkan semua siung bawang putih ke dalamnya. Dan berapa detik, bawang putih berubah menjadi bawang putih yang sudah dikupas. Wow. Sudah selesai, kamu bisa membuat gambar yang sangat cantik di pizza dengan itu. Seperti hati, ide yang bagus. Dan aku akan menggunakan kentang untuk menyampaikan emosiku. Kegembiraan, maksudku aku akan menggambar wajah tersenyum kecil yang lucu. Wajah tersenyum jauh lebih baik daripada hati. Tidak mungkin, kamu hanya mengulang-ulang setelahku. Tidak ada yang bisa mengatakan hati bawang putihku. Sekarang kamu harus memakan jantung itu. Oh, bagaimana aku makannya? Jantungnya begitu indah. Kau selalu malas, waktu roda hukuman. Ya ampun, aku tidak beruntung sama sekali. No! Tidak hanya makan pizza bawang putih, tapi juga membuatnya menjadi smoothie dalam blender. Kau memiliki blender, jadi kamu beruntung. Aku bahkan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Aku pikir itu adalah sesuatu yang jahat. Itulah yang akan kita temukan. Ayolah. Jika aku muntah, itu akan menjadi kesalahan Mila. Dan campuran ini pasti akan membuat aku muntah. Ya betul, ini benar-benar terlihat menjijikan. Mulutku terasa seperti tong sampah. Aku tidak akan bertahan lama dengan aroma itu. Oh, tapi bukan berarti aku harus mencium baunya. Oh, pegang aku jatuh. Oh tidak, bawang putih bahkan merusak Mila. Betapa mengerikan. Aku di sini, aku baik-baik saja. Wow, aku bahkan mendapatkan kentang goreng di wajahku.